Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Misteri Harun Masiku, Hasto versus KPK, dengan narasumber pengacara Hasto Kristianto, Patra MZ. Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Pegiat anti korupsi Saur Siagian. Politisi PSI Ade Armando. Pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kami kembali di Dua Sisi. Betul sekali. Hari ini kita memiliki informasi yang sangat menarik. Apa tuh? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh penyidik KPK dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, kita tadi juga sudah mendengar ya pada sore hari tadi. Belum lama loh ini ya. Tapi alhamdulillah sidang aman dan lancar ya. Betul. Tidak ada yang sampai naik ke meja lah begitu kurang lebih ya kan. Nah tapi mudah-mudahan apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang sudah benar-benar representatif wakil Tuhan di dunia ini. Karena hakim itu kan adalah wakil Tuhan kan, Ho. Meskipun Ho, saya harus mengatakan seperti ini. Cukup banyak bukti yang dipaparkan oleh kubu Hasto ya di persidangan, dan itu jelas-jelas menyatakan bahwa penetapan tersangka Hasto sangatlah tidak sah. Bahkan 3 ahli pun juga memperkuat pernyataan tersebut. Ya, tapi ini jangan salah, Vi. Penyidik KPK ini punya 153 bukti kuat yang menyatakan keterlibatan Hasto dalam dugaan kasus suap dan kasus perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. 2 pasal yang dipersangkakan itu ya. Sekali. Baik, kita nggak usah berlama-lama, Oho. Langsung saja apa yang terjadi sore tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan coba ulas kembali di studio kita pada malam hari. Saya ingin mengundang dulu dari pihak saya. Saya mengundang Patra MZ untuk bergabung di meja bersama saya, anggota tim pengacara Hasto Kristianto. Silakan Bang Patra. Baik, saya juga tidak mau kalah. Saya akan undang praktisi hukum sekaligus pegiat anti korupsi, Saur Siagian. Silakan Bang Saur. Nah, ini kita salaman dulu nih, luar biasa. Jadi ini dua ini seperti sudah siap ya. Tapi kita coba putarkan kembali ya pemirsa, baik itu yang di studio maupun juga yang di rumah, pernyataan atau kutipan amar putusan dari pra peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Mengabulkan eksepsi dari termohon. 2, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyamunto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Ya, itu tadi kutipan putusan pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ingin langsung ke narasumber saya. Ini Bang Patra. Bagaimana Anda menyikapi putusan dari Hakim Tunggal tersebut yang menyatakan penetapan tersangka ini sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum? Gak ada itu, salah, keliru. Dari awal pembuka juga udah keliru itu. Ya. Jadi yang diputuskan oleh Hakim Tunggal itu
bahwa permohonan kami itu tidak diterima. Apa maksud tidak diterima? Karena menurut penilaian hakim seharusnya permohonan itu dipisah. Oke. Kan ada 2 sprindik nih. Sprindik 152 itu menyatakan penetapan Pak Hasto merintangi penyidikan. Itu juga lucu kan? Masa orang dibilang merintangi dulu. Yang kedua sprindiknya baru terkait memberikan janji atau memberikan hadiah. Ya. Oleh hakim ya tadi disampaikan bahwa tidak boleh digabung, harus dipisah. Sehingga pokok perkaranya Bang Arif Fadil itu belum diperiksa. Oke, tidak masuk ke Ya. pokok perkara berarti. Jadi kalau Bang Fadil tanya sama saya sampai hari ini jam berapa nih? 8. Nah, jam 8 masih punya keyakinan bahwa penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu tidak sah. Tidak sah. Iya dong. 153 bukti sudah disampaikan oleh KPK. Makanya yang ini saya sampaikan inilah yang disebut dengan abortio justisia. Apa itu Bang? Jadi harusnya ini kan dikabulin nih permohonan. Pra peradilan ya? Ya, tapi kalau dikabulin kan bola panas. Makanya diaborsi, digugurkan tengah jalan. Iya kan? Saya nggak mau putus. Nanti aja kalau diajukan lagi biar aja hakim yang lain kan gitu. Ya. Oke. Kenapa? Saya mau cerita prosesnya. Ketika proses pra peradilan ini dibuka oleh hakim, hakim sempat ngomong begini. Jadikan pra peradilan ini sebagai perdebatan intelektual. Itu di awal ya? Iya dong. Wah cakep nih. Ya dong. Kita beradu argumen hukum nih. Beradu alat bukti surat dong. Beradu saksi dong. Tetapi ketika tadi sore dinyatakan bahwa permohonan tidak diterima. Kalau yang saya dengar itu, ya kami belum terima salinan putusan. Ya. Tidak ada norma, tidak ada undang-undang, tidak ada pasal yang menjadi cantolan. Wow. Oke. Ya, yang bilang bahwa permohonan pra peradilan in objecto sprindik kalau 2 sprindik tidak boleh digabungkan. Ya. Nggak ada disebut. Baik, KPK baik. berarti tidak tepat ya melakukan itu. Satu. Yang kedua, tidak ada juga ahli ya yang sudah diperiksa keterangan ahlinya dirujuk sebagai dasar putusan permohonan kami tidak diterima. Oke. Jadi yang ngomong ini dari awal perdebatan intelektual Ya. ternyata dasar pertimbangan mengapa permohonan kami ini tidak diterima nggak ada dasar intelektualnya, Oke, nggak ada baik. dasar normanya, nggak Baik, ada dasar. tahan dulu Bang Patra. Saya ingin tanyakan ke Bang Saur. Dasar pertimbangan hakim ini tidak ada dasar intelektualnya. Nah, menurut Bang Saur seperti apa? Iya, saya sih nggak akan bilang nanti dia contempt of court ya. Jadi begini, Patra ini kan dibela kalau nggak salah 1.000 pengacara, tapi yang maju di persidangan itu adalah kurang lebih puluhan. Oke. Dan saya termasuk adalah orang-orang figur-figur yang saya sangat hormati. Ada Bang Mulya Lubis di sana, kemudian ada senior, ada 4 ketua YLBHI termasuk Patra sahabat saya ini. Beliau itu adalah saya sangat hargai. Sampai ujung keyakinan Patra, sampai dia meninggalkan bumi ini, dia yakin misalnya bahwa kliennya misalnya tidak cukup untuk tersangka. Tetapi undang-undang hanya mengamatkan adalah pengadilan melalui pra peradilan. Betul. Nah kawan-kawan kan dulu ini tuduh, ini adalah politisi-politisi. Saya makanya bilang dari awal waktu saya diminta narasumber, satu-satunya yang menguji apakah seorang sah tersangka atau tidak adalah Itu di pengadilan. pengadilan. Oke. Dan sudah putus. Oke. Nah oleh karena itu saya kira kita sudah bertarung kawan-kawan ini membawa bukti-bukti. KPK juga seperti Nuk bilang ada 153 bukti, Iya. ada 4 ahli. Para ahlinya Patra yang juga permohon menurut saya juga itu terjadi perdebatan menurut saya yang saya sangat menikmati. Oke. Karena kawan-kawan ini total Perdebatan intelektual terjadi. intelektual menurut saya. Tetapi kalaupun ada hasilnya seperti ini, ya inilah putusan pengadilan. Putusannya Jadi apa?
Putusannya apa? Iya, putusan yang tadi Patra bilang tidak diterima. Ya, Nah, berarti kita belum masuk ke apakah sah atau tidak sahnya. nah, kalaupun nanti katakanlah Itu dia loh. mengklaim itu, nanti cari mekanisme yang lain. Tetapi tidak boleh Anda sepihak mengatakan ini tidak sah. Makanya saya bilang Patra boleh. Memang belum diuji, Pak. Ya, makanya saya bilang Belum pernah putusannya diuji. itu tidak diterima. Kan udah jelas tadi dibilang. Makanya ketika putusan tu NU niet onafhankelijk, ya itu dimungkinkan sebenarnya, ya itu mengajukan permohonan kembali, tinggal dipisah. Silakan. Ya kan? Silakan. Tetapi gitu. kalau kata pengantarnya bilang bahwa permohonan kami ditolak, itu keliru. Ya, keliru. Jadi kalau ada yang bilang bahwa proses penetapan tersangkanya juga sah atau tidak sah, belum masuk ke situ. Ya, bahwa benar. Tapi kan para peradilan ini kan untuk mengukur sejauh mana sah tidak sahnya penetapan tersangka. Bang Arif, ini bukan perjuangan Pak Hasto doang nih. Ya. Ya, saya mau bilang nih, penggiat HAM juga perlu tahu nih. Kenapa? Apa boleh orang ditetapkan tersangka ya tanpa proses penyelidikan? Penyelidikan. Itu kan mau diuji. Boleh. Nah, silakan Bang Saur. Ini boleh dijawab nih. Yang kedua, pertanyaannya ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU garis strip ya Romawi angka Romawi 12 2015 ya, itu sudah dibilang tuh dalam amal pertimbangan hukum. Ketika penyidik menetapkan tersangka, wajib calon tersangkanya diperiksa terlebih dahulu. Oke, dan ini tidak. Ya, kan kita dalilkan itu. Itulah makanya kita uji. Oke. Jadi yang kita maksud adalah, ya, ini bukan soal perjuangan antara penetapan tersangka seseorang. Tapi kita semua ya berarti. Kita semua Oke. ini. Baik. Bang Saur, pertanyaannya itu. gini, Bang. Tidak ada penyelidikan Menurut- dan sebelum ke sana, pemeriksaan. saya terhadap menarik penetapan ini tersangka Pak Hasto ini. pertanyaannya. Silakan. Ini KPK sewenang-wenang berarti Iya. Bang Saur. Jadi kasus Hasto ini, Fadil, sudah ada beberapa korban. Setidaknya ada 3 pejabat. Ada KPU kemudian dipecat. Ya. Ada anggota Bawaslu dipecat. Ya. Ada juga Dirjen Imigrasi dipecat. Tetapi juga ada teman saya sebagai advokat juga karena dituduh menjadi suap juga udah jadi terpidana. Oleh karena itu menurut saya hati-hati kita. Saya agak prihatin misalnya ada Prof. Koni, saya sangat hormati itu. Ya. Kawan-kawan ini mengatakan ada rahasia yang dibawa ke Soviet. Betul. Ya toh, Lebar itu. nanti akan kami Lebar. Ini buka pra-peradilan gitu loh Kak. ini. Ternyata Pra-peradilan kita ini bilang penetapan tersangka dulu, itu sah Patra. atau enggak. Jangan Anda melebar jangan kemana-mana. bilang menyangkut kepentingan Anda. Ini kepentingan udah banyak korban. Dan ingat, sesungguhnya Fadil, keputusan sekarang ini bukan soal Hasto menang apa tidak. Tapi- Kita ingatkan, tapi- ini adalah demi keadilan, bukan saja kepada tersangka, Ya. tetapi juga kepada rakyat Indonesia dan kita kepada semua. Oke. Karena akibat kasus ini, kalau tidak segera dituntaskan, ya bisa kalau Nah, misalnya. itu yang tadi disampaikan oleh Patra M. Zen. Artinya Apa ketika boleh? ketika Ya. penyidikan tidak Betul. beres. Ya. Ini Di kita bawah- bicara norma dulu deh sama keadilan. Pertanyaan kan simple, mau diuji di pra-peradilan ini kan Oke. adalah pertama, apa boleh seseorang ditetapkan tersangka sebelum ada proses penyelidikan dan penyidikan? Satu, berdasarkan putusan PUU MK nomor 21, setiap orang, saya, abang, ibu, bapak, kalau mau ditetapkan tersangka, kata MK apa? Wajib dimintai keterangan. Wajib. Kenapa? Karena disitulah calon tersangka akan menjelaskan 2 alat bukti, permulaan, bukti yang cukup, atau bukti awal, supaya seimbang nih. Oke. Karena di dalam gelar perkara nanti, itu ketika dia setelah mendengar keterangan calon tersangka, bisa stop penyidikannya Pak. Oke. Baik. Ya. Jadi Fadil, Anda kembali
kembali di Dua Sisi, kita langsung saja ke Bang Saur. Bang Saur tadi kan ini keras betul, Bang Patra menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan dan penyidikan, tidak sesuai prosedur lah penetapan Pak Hasto ini sebagai tersangka oleh KPK. Silakan Bang. Saya ini bukan penyidik. Boleh Dengan mic-nya mic, dipakai, dengan Bang. mic. Ah. Ini bukan penyidik, tapi kan kita tahu kalau kasus ini adalah pengembangan perkara kan. Tapi Anda banyak memantau bagaimana penanganan kasus di KPK, bukan? Oh iya. Oke. Ya, silakan. Jadi ya seperti dibilang oleh Patra ini kan kasus kan tidak berdiri sendiri. Seperti saya bilang sudah ada 5 terpidana kasus ini. Nah yang menarik kasus ini sesungguhnya, saya juga minta melalui mimbar yang sangat mulia obstruction, karena saya kan mendampingi kawan-kawan ini dulu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara obstruction of justice, ada nama yang sudah telanjang kita dengar namanya AKBP Endi, yang sesungguhnya dia adalah mantan penyidik KPK. Ketika Hasto kemudian Harun Masiku mau ditangkap, malah ini ditelanjangin sampai subuh. Oke. Kemudian diperiksa. Nah, oleh karena itu, ini kasus bukan berdiri sendiri. Kalau andaikan pada saat itu adalah yang dicari ini adalah kooperatif, ya kasusnya tidak akan banyak korban. Nah, oleh karena itu untuk demi keadilan, saya minta juga kepada KPK, namanya Hendy ini, atau ada yang melindungi lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat kan di jawaban-jawaban KPK ada Firly Bahuri, ada KBP ini, saya kira ini harus ditindaklanjuti. Sehingga apa yang diteriaki oleh rekan saya Patra, ini betul-betul keadilan tidak parsial, tetapi imparsial, tetapi mendapatkan sesuatu keadilan yang holistik. Ya tapi kan sambil menunggu itu, tidak mungkin juga dong orang ditersangkakan ya secara tidak sah gitu loh ibaratnya. Loh, kan ini kan sudah diuji. Itu yang kita bilang. Hasto kan bagian daripada pengembangan. Ya, pengembangan kasus, betul. Dia kan dalam kasus yang lain sudah beberapa kali dia dipanggil sebelum tersangka. Nah, sekarang ini apakah bagian daripada itu? Ya. Nah, ini yang kita harus minta daripada KPK. Nah, Dan gini, terbukti. Bang Patra, Makanya Bang, kan yang ya, menarik Pak, ya. KPK itu penyidik Makanya KPK punya kalau 153 alat bukti. Ya, Itu kan makanya bagian dari yang kalau sudah kita, dipersiapkan kan? Ya, bersidang ini enaknya kan kita dari awal sampai akhir itu ada tuh di persidangan. Oke. Dalil KPK pengembangan itu udah mentah. Ya, bukan baking soda buat roti nih ngembang. Ya. Oke. Dalil KPK itu adalah adanya fakta baru, keadaan baru katanya. Kami tanya sama ahli, coba terangkan hukum acaranya. Yang dimaksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHAP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Oke. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan, fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada 2 putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. 1. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji. Ya, maka saya bilang kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Ya. Makanya diaborsi nih, lahir nggak boleh lahir bayi Anda keadilan. sependapat dengan itu? Ini nggak Saya boleh kira lahir keadilan. karena jadi pakai kata-katanya adalah tendensius diaborsi. Jadi Saya kira ini itu adalah perhatian. ada ini 3 sikap ahli. pengacara yang frustrasi dengan Ada 3 kata-kata. ahli yang sudah diajukan. Oh iya. Bukan saya yang Anda ngomong. frustrasi, Oh Bang? iya. Anda frustrasi. Bang? Kata-kata tendensius, diaborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka ini- maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa dibela yang tidak 1000 diterima pengacara itu? dan Yang modal tidak kayak diterima begini. adalah Putusan pengadilan yang telah digabung. Ya, diaborsi permohonannya. katanya. Ini juga ahli Ini hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHAP, di SEMA, di PERMA, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh ditolak, digabung. mekanismenya Ya. apa?
Apa? Kalau Pasal permohonanmu 77 tidak diterima, mekanismenya Nah, apa? ada Pasal 77 Apakah kau maki-maki menyatakan hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah Apakah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal silakan, apa silakan, yang Bang Saur. kau gunakan? Kau kan, Cantelannya. Patra. Kita gantian, Kau gantian. sudah memberikan Saur ya. dalil-dalil. Ya, Ini sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat 2 sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Nah, Tidak Kalau diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Yang mekanismenya. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya berkas Nggak ada makanya tidak diterima, bukannya makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu 2 Ini pengadilan. bahaya ini. Ya. Bahaya. 2 pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata yang D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa yang A, B, C memang betul terlibat. Ya. Sampai inkrah nggak ada tuh namanya Z. Oke. Ya, nggak ada nama Pak Hasto. Oke. Itu fakta yuridis. Maka boleh dong kita bertanya, benar nggak penetapan tersangka? Itulah yang kami uji. Iya. Jadi fakta yuridis Jadi juga yang intinya terungkap di ini pengadilan. Oke. Hasto Sah adalah atau meminta tidak sah? supaya HP kemudian ditenggelamkan. Yang bilang saya itu kan Kemudian- KPK, HP. Pak. Loh, udah diuji di pengadilan. Gimana sih disuka-suka? Gimana sih? Siapa yang advokat begini? suka-suka? Masa pengacara nggak Ini ngerti telah tidak diuji. diterima atau ditolak? Ya. Mengapa sah sampai detik ini dia mau ngomong itu adalah Sah Hasto adalah sebagai berdasarkan versi tersangka. KPK. Ya, makanya saya bilang, KUHP itu jangan dibaca hanya kewenangan yang namanya penyelidik dan penyidik, jangan. Kalau itu nggak usah kita ngomong, sudah ada wewenangnya, sudah ada yang namanya kekuasaannya, nggak usah kita omong, ya. Oke. Maka kita membaca KUHP, membaca undang-undang KPK, tentu juga ada yang namanya perlindungan hak asasi manusia di situ. Oke. Ya, sekarang kan pertanyaannya cuma begini aja sebenarnya yang mau ditanyakan. Ini permohonan tidak diterima, mau diajukan lagi nggak? Nah, Kan iya. gitu. Langkah Anda apa? Iya kan? Iya. Nah, tergantung Pak Hasto dong kalau itu. Oke. Tetapi kalau dibilang sah, ya sah berdasarkan KPK. Gini. Tapi kan ketika hakim tunggal memutuskan menolak gugatan Ini yang pra-peradilan, salah Bapak dari awal. Jangan bilang ini Kemudian, permohonan ditolak. tadi kita Tapi- sama-sama mendengarkan loh. Kita sama-sama mendengarkan. Permohonannya tidak diterima. Dengan tidak diterima sah Ya kan? nggak tetap tersangka. Versi KPK. Gimana sih? Oke. Undang-undang. Bang, maksud Bentar, Anda bentar. itu maksudnya apa? Kan Bang Patra bilang sah Undang-undang. menurut KPK. Kecuali kalau Yang ada menetapkan ya untuk kasus permohonan ini tersangka ini bukan dia, ya, KPK. permohonan ini Itu mana daripada dinyatakan undang-undang. ditolak. Diuji dia di Nah, pengadilan itu tidak barusan. diterima. Di pengadilan ini kan Ya. sebutnya kan menguji Ya, masih penetapan ingat ya. tersangka itu kan. Makanya sah Mahasiswa, status tersangka. ingat, Mana- ada perbedaan namanya putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Baik. Kalau putusan diterima, berarti yang sah itu masih versinya KPK. Belum diuji di pengadilan. Gitu loh, ya. Jangan nanti kalau Anda tidak dosennya sepahamnya Oh gimana? pasti. Karena Dosennya kan nanti demi nggak keadilan boleh. berdasarkan Nah, itu ketuhanan ngerti. Mesa Ya kan? diputuskanlah. Tidak Di diterima. pengadilan. Oke. Bukan di kantor KPK. Oke. Tidak Bahwa diterima. status penetapan tersangka oleh KPK adalah sah. Oke. Versi Sah. KPK. Kecuali Jadi teman-teman Iya, mahasiswa itu, jangan sampai salah, nanti nilainya D. Oke. Ada perbedaannya. Ada Oke. perbedaan antara putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Oke. Itu jangan salah, Bang jangan Patra, ngikutin yang lain tuh. artinya saat ini apa yang akan dilakukan adalah tergantung kembali lagi kepada Pak Hasto. Oh iya dong, saya ini kan penasihat hukum diberi Oke. kuasa. Oke. Tak boleh saya jalan sendiri. Oke. Ya tentu kita kembalikan nanti ke Oke. Mengenai Hasto. tadi yang disampaikan oleh Bang Saur tadi sempat ada spill sedikit. Apa itu? Akankah ini juga menjadikan ruang juga di luar persidangan terkait dengan Wah kalau saya ini lawyer itu ya advokat. tadi Anda advokatus. menyinggung soal Rusia bukan? Oh iya. Iya. Waduh. Anda minta itu juga di Oh iya, karena kan mereka ini menarasi-narasikan Oke. ini adalah politik, ini macam-macam Oke. begitu loh kan. Oke. Ada akan kita bongkar. Itu kan sudah terbuka di publik. Oke. Dan saya kira juga
supaya ada punya moral daripada apa yang telah dikampanyekan, yang telah heboh, saya pikir itu juga didorong. Ya. Apa Bang sesungguhnya? Saur, tapi dalam kasus ini ada kepentingan politis nggak menurut Anda? Atau ini memang murni hukum? Lah gini loh, saya ini praktisi hukum ya, tidak punya keistimewaan saya ini menilai dari sisi politik. Tetapi seorang praktisi hukum menarik, misalnya kalau ada tuduhan-tuduhan politik misalnya, kalau kita kan harus merajut ini dalam bentuk bukti. Nah, yang kita lihat kasus ini kemudian dituduh politik. Nah, di persidangan kan sudah dijawab oleh KPK. Pada saat itu Firly Bahuri yang berkuasa siapa? Adalah partainya Hasto, sekjennya PDIP. Presidennya siapa? Kadernya PDIP. Nah, siapa yang berpolitik gitu loh. Tetapi bukti-bukti ini saya kira tidak bisa dibantah. Bahwa itulah terjadi pada saat itu. Nah, kalau misalnya dituduh orang berpolitik atau KPK berpolitik misalnya. Sampai detik ini itu yang dibilang bahwa Firly adalah yang menahan, bahkan yang tadi yang saya bilang mau ke KPK kemudian malah penyidiknya ditahan dengan segerombolan adalah kawan-kawan yang berkuasa. Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Kalau ini sudah mulai disinggung masalah politik, kita harus ganti pemain seperti ya, Pi. Politisi yang kita hadirkan. Betul. Bang Saur, kita izin nih. Sekarang kita ganti Begitu juga pemain. Bang Patra. Bang Ade Kita Armando boleh maju ke depan. pemain, Bang. Tidak kalahnya nih Oho Mantap. dengan Kapitra Ampera. Nah, Oke, kita bahas dari sisi politik nih sekarang nih, Pi. silakan Oh. Oke, saya ingin langsung saja ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, apakah Anda melihat ada unsur politis dalam penetapan Pak Hasto ini sebagai tersangka oleh KPK? Silakan. Saya ingin mengugah pola pikir kita. Relasi hukum pada politik itu dominan. Karena hukum itu bukan produk sosial, tapi dia produk politik yang dibuat oleh lembaga politik. Kedua, instrumen penegak hukum itu ada yang dipilih oleh lembaga politik. Hakim Agung, KPK, komisioner KPK dipilih. Represi politik terhadap hukum tidak mungkin dinafikan. Itu realitas. Yang kita berharap bagaimana penegak hukum tidak terpengaruh oleh represi politik dalam menegakkan hukum. Kitohnya bagaimana? Kalau dia berpijak hukum untuk keadilan. Bukan untuk target atau order sebuah penegakan. Sekarang kita lihat kasus Hasto. Kasus Hasto itu kasus politik bukan? Anda? Kasus politik. Kasus politik. Masalahnya apa? Harun Masiku sebagai apa? Partai politik Caleg. dan caleg gitu. Dan ingin masuk ke lembaga politik. Ya, DPR. Lalu ada fatwa Mahkamah Agung. Ada beda interpretasi di situ. Menjadi masalah hukum. Tapi dari apa? Runway-nya dari kegiatan politik. Nah, yang kita ingin tegaskan hari ini, apa tuh? Kalau tadi Saud mengatakan Harun Masiku mau ditangkap sama Hasto dan sebagainya, artinya ini bukan masalah baru. Berarti ini masalah lama. Berarti di paket ada beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana. Karena mohon maaf, ini bukan korupsi. Karena tidak ada keuangan negara dan penyalahgunaan. Di situ. Bukan korupsi. Ini suap. Mana negara dirugikan dalam keuangan negara? Kan kalau korupsi itu kan berkaitan dengan keuangan negara. Anda mau mengatakan KPK ini mengada-ngada gitu, Bang? Bukan. Saya ingin jelaskan supaya ada cakrawala melihat masalahnya itu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Ya. Karena saya berharap Ade ini kan intelektual. Jangan Anda jebak saya untuk maki-maki. Nanti meledak ini ruangan. Enggak ada. Jadi kalau itu yang terjadi, peristiwanya, tempus deliktinya terjadi 5 tahun yang lalu. Kalau dia satu paket
pasal 55. Ya. Del naming. Ya. Apakah dia sebagai pelaku atau don pelaku, pelaku atau membantu melakukan. Ya. Artinya sudah terbukti pada saat Kenapa tidak dijadikan dia tersangka waktu itu? Betul, oke. Anda melihatnya kenapa? Oke, saya ingin jelaskan. Apakah ada invisible hand? Apakah ada tangan kekuasaan yang mencegah dia ditetapkan jadi tersangka? 5 tahun lalu ya? Iya, kalau itu ada yang melakukan, berarti itulah yang menghalangi penyidikan. Baik, saya ingin ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, Sebentar. Ini harus kita terang benderangkan dulu begitu. Klaim dulu ya. Enggak, artinya invisible hand ini dari mana? Ya, invisible hand ini dari mana? Kalau seorang dituduh, diduga telah melakukan perbuatan, tentu ada unsur alat bukti yang cukup dan sempurna. Tidak sampai pada cukup, tapi sempurna. Ya. Kalau sudah cukup dan sempurna, tetapkan dia tersangka dong. Iya, tapi kan tidak kunjung ditetapkan tersangka. Kenapa? Anda mengatakan invisible hand. Ya pasti ada tangan-tangan yang menghalangi untuk jadi tersangka. Menurut Anda? Pasti ada tangan kekuasaan. Penguasa pada saat itu. Ya, invisible hand. Kemudian ada kentalnya urusan politik di situ. Nah, Anda setuju dengan ini? Setuju. Dalam arti betul pasti ada sebuah kekuatan yang menjadikan penangkapan waktu itu atau pentersangkaan Hasto itu gagal. Dan itu sudah disampaikan sebetulnya oleh tim hukumnya KPK dalam sidang pra-peradilan ini. Secara menurut saya salah satu manfaat besar dari sidang pra-peradilan, KPK dipaksa untuk bicara tentang bukti-bukti yang dia miliki. Iya, 153 bukti. Ya, tapi yang penting-penting ini kan yang sudah disampaikan, yang selama ini seringkali kita sudah dengar, tapi kita tidak tahu persis benarkah itu terjadi. Misalnya, kalau Anda tanya siapa yang menghambat pentersangkaan Hasto 5 tahun lalu. Hasto 5 tahun lalu, ya jawaban KPK adalah karena peran Firly Bahuri. Ketua KPK. Saya mau bilang, saya ingin mengatakan begini. Betul yang Anda bilang. Sebentar. Pasti ada sesuatu yang terpotong yang belum selesai. Biar tuntas Anda menganalisisnya. Kenapa hari ini Hasto jadikan tersangka? Iya, ya karena kan 2 pasal tersebut. Sebentar dulu. Ya kan 2 pasal tersebut. Bukan masalah 2 pasalnya. 2 pasal ini bukan lahir-lahir ini. Sudah lahir lebih dulu. Jadi hamilnya udah 5 tahun ini. Iya, 2019. Katanya versi KPK kan, bukan versi kita ya. Kenapa hari ini baru ditetapkan tersangka? Apakah ada kekuasaan lagi di situ? Invisible hand juga itu. Oh pasti dong. Ini kan yang bebas intervensi, penegak hukum yang bebas tidak direpresi oleh politik. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya, dia harus berdiri di atas salah dan benarnya. Itu handsnya masih dari orang yang sama atau berbeda? Saya tidak mengatakan orang sama atau tidak. Saya mengatakan ada invisible hand. Invisible hand itu yang bisa mencegah orang atau menjadikan seseorang tersangka. Itu adalah pasti kekuasaan. Baik. Ya, saya ingin ke Bang Ade. Bang Ade, ini kan menarik ya ketika Pak Hasto ini kental sekali dengan urusan politik. Kemudian di dalamnya ketika kita lihat bahwa Pak Hasto juga menyebut bahwa punya keterlibatan pejabat-pejabat lain misalnya. Apakah ini hanya untuk bergening atau seperti apa? Sebentar dulu, saya akan kembali ke invisible hand. Jelas invisible hand, tapi dalam kasus ini cukup visible. Ya, invisible hand kan adalah tangan yang tidak terlihat. Kalau ini sebetulnya si tim hukum KPK udah bilang bahwa sangat terlihat bahwa yang menghambat itu semua adalah Pak Firly. Nah, Pak Firly itu merepresent siapa? Itu yang kita nggak tahu. Ya, saya tidak mau menuduh PDIP, tapi dia dengan sengaja menghambat jangan sampai Hasto tersangka. 2 hal. Pertama-tama Pak Harun Masiku sampai ditangkap. Kedua, jangan sampai Pak Hasto jadi tersangka. Itu memang dengan secara sangat jelas disampaikan oleh orang-orang KPK. Pak Firly ini ketika ada rapat, ketika mengatakan orang-orang KPK yang lapangan itu mengatakan ini kita harus jadikan tersangka nih. Bukti-buktinya sudah cukup. Pak Firly bilang jangan, kita jangan jadikan dia tersangka dulu. Siapa di belakang Firly? Jadi seolah-olah ada pesanan gitu ya. Kalau Anda kan memaksa saya untuk menyebut nama. Anda kira-kira tahu nggak Bang Ade? Saya nggak mau ngomong. Walaupun tahu. Karena kalau saya ngomong jadinya rada nggak enak. Nanti ada yang tersinggung dan segala macam. Tapi pasti Firly kan bukan seseorang yang
sedemikian independen sendiri dan dia menyatakan sendiri saya nggak mau nih Hasto sampai jadi tersangka, saya nggak mau nih Harun Masiku sampai tertangkap. Dia tidak dalam posisi seindependen itu. Itu kita bicara 5 tahun lalu Bang Ade. Bagaimana dengan tahun ini yang katanya tadi invisible hand-nya masih sama katanya. Gitu. Anda melihat visible lagi nggak di tahun ini? Nah, kenapa sekarang jadi bisa tersangka? Karena si invisible hand-nya itu yang namanya adalah Firly Bahuri sudah turun. Dan dia sudah ditahan atau tidak lah ya. Saya nggak tahu. Tapi dia sudah jadi seorang terpidana atau macam-macam. Nah, dia sudah tidak ada. Dan justru karena Firly sudah tidak ada, tim pimpinan KPK yang sekarang merasa bahwa kita harus tuntaskan nih PR kita 5 tahun yang lalu. Makanya semua bukti yang ada di 5 tahun yang lalu sekarang diulang lagi. Ya, soal yang tadi bagaimana KPK dihambat dan seterusnya. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Ade. Bang Ade, saya ingin mengkonfirmasi berkali-kali Anda menegaskan keterlibatan Firly Bahuri di sini. Silakan Bang. Ya itu kan dinyatakan oleh orang-orang KPK sendiri ketika dia bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa misalnya ingat PT IKA? Ya, ada kasus PT IKA, ada soal bahwa tadi Harun Masiku sampai bisa dilepaskan dan bahwa KPK tidak menyatakan Hasto sebagai tersangka, itu dikatakan karena memang ada instruksi dari Firly Bahuri. Nah, jadi tapi sekali lagi Firly kan nggak mungkin main sendiri dong. Itu yang saya bilang, tidak cukup independen untuk memutuskan sendiri. Pasti ada yang memerintah. Nah, yang memerintah siapa? Saya nggak boleh jawab, nggak boleh berpendapat lah. Anda bisa ini menarik. Ade menarik. Ade harus buktikan kalau ada keterlibatan Firly. Berarti Firly menghalang-halangi penyidikan. Lah di persidangan keluar. Ini punya tendensi hukum dan aplikasi hukum. Ya. Kedua, Ade lagi memaki-maki KPK nih. Karena Firly itu mewakili institusi KPK. Siapa? Firly. Oh ya. Iya toh, Firly sebagai apa? Yang ngomong ini adalah orang KPK sekarang. Firly sebagai apa? Ya ketua. Ketua. Ini institusi loh, hati-hati loh Anda. Ya. Kalau institusi seperti itu, pantaslah Hasto jadi tersangka hari ini. Kenapa? Loh, Anda katakan bahwa ketua KPK justru menjadi menghambat penyidikan. Dan ketika tidak menjabat ketua KPK? Bukan ketika tidak menjabat, itu dalam menjabat toh yang Anda sebutkan. Ketika dia menjabat. Iya, ketika dia menjabat toh. Iya toh. Berarti ada kejahatan di situ. Anda harus buktikan itu ada kejahatan. Kejahatan siapa? Itu satu. Kejahatan Firly. Berarti Anda menuduh Firly melakukan kejahatan. Enggak, kenapa saya jadi menuduh? Saya bilang di dalam persidangan 5 tahun lalu. Enggak, yang sekarang ini. Sekarang ini. Peradilan yang sekarang ini kan diberi kesempatan orang KPK menjelaskan. Anda nggak usah takut dilaporin. Ini rilis. Enggak. Loh ini kan di depan publik. Oh ya. Jadi menuduh Firly, saya akan bilang bukan saya yang menuduh. Ya. Nah itu harus dibuktikan kalau asumsi itu biar jadi menjadi fakta harus didukung. Harus centolan ya. Karena itu saya mendukung. Saya ingin katakan begini ya. Saya ingin katakan, coba kita lihat masuk pada substansi hukum. Tidak satu pun dari keterangan atau ambar putusan orang-orang yang sudah diadili menyebut Hasto terlibat dalam perbuatan itu. Ada ambiguitas tadi. Tadi Saud mengatakan ini putusan hakim menjadi justifikasi bahwa itu ditolak, bahwa itu tidak diterima. Artinya penyidikan sah. Ini ada putusan pengadilan yang inkrah. Yang menyatakan tidak ada keterlibatan. Lalu dicari padanan kata pengembangan. Saya setuju Napatra. Di mana itu dia di KUHAP kata pengembangan? Pakai soda kan? Ngembang itu kalau orang tenggelam di laut ngembang. Jadi kalau sudah begitu, ya, bagaimana kita mencari keadilan? Bagaimana kita mempercayai, dikaitkan, dikorelasikan dengan statement atau informasi yang didapat Ade bahwa ketua KPK menghambat waktu itu, sehingga Harun nggak boleh ditangkap. Ini
Bang Kapitra. ini harus dibuktikan, harus diklarifikasi, sehingga kalau perlu harus dikembangkan menjadi suatu peristiwa hukum baru. Pertanyaannya gini, akhirnya kan Hasto tersangka juga sekarang ini kan Nah, itu yang kita katakan. Apa? Kenapa hari ini jadi tersangka? Dengan referensi barusan, berarti kan kita sudah melihat konstruksi yang begitu besar, ya dalam skema menjadikan Hasto tersangka. Siapa yang menjadikan Hasto tersangka? Loh. KPK, oke. Nah, artinya gini, saya ingin katakan bahwa dasar menjadikan seseorang itu tersangka kan harus ada umbrella of law yang merupakan bukti dan sebagainya. KPK punya itu. Nah, kalau kita merujuk kepada tersangka-tersangka lain, ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah dihukum nih. Lalu di mana pintu masuknya secara hukum? Ya, pintu masuknya di mana? Nah, itulah yang diuji di pra-peradilan. Permohonan itu tidak bisa diterima, bukan ditolak loh. Ya. Jadi artinya, Anda diam dulu. Artinya, kalau tidak bisa diterima hari ini, besok bisa diajuin lagi. Besok diajuin lagi. Jadi akan diajukan lagi? Harus begitu. 50 kali diajuin. Karena dia need a worker namanya. Jadi karena dia tidak dapat diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak tutup pintu masuknya. Ya kan? Nggak takut nanti tidak diterima lagi? Anda jangan bermain. Loh bukan. Bukan begini, Anda jangan bermain gelombang dalam opini. Kata takut itu, tanya Saud, tidak ada dalam pencarian keadilan. Kalau keadilan tidak didapat di KPK, dicari di Rusia, kan begitu. Apa? Kalau keadilan tidak dapat di KPK, kita cari ke Rusia. Jadi itu akan keluar Rusia itu? Loh, kalau keadilan tidak dapat di KPK, kita cari ke Rusia. Kapan? Saya bertanya ke politisi di PDIP Loh, juga mengatakan soal kapan itu nggak ada urusan. Kita mencari keadilan dan hukum itu dibuat untuk keadilan. Ya, ada ancaman. Itu bukan ancaman. Kalau kita mencari keadilan, kalau keadilan itu tidak didapat, kita cari ke tempat lain. Ya mungkin paling dekat Rusia lah. Setuju. Setuju. Silakan. Artinya gini, makanya saya berharap Hasto ini betul-betul jadi tersangka. Ya, kenapa? Karena kalau dia jadi tersangka, dia diadili. Ya, dalam pengadilan itu kita akan lihat. Kalau ternyata imbas dari pengadilan Hasto itu loh, Bang Bang bilang. Enggak. Sekarang bayangkan kalau dia diadili. Kalau Anda yang jadi tersangka kuat nggak? Kuat ya. Saya cuma tanya, kalau dia diadili dia pasti salah nggak? Tidak. Sekarang bayangkan kalau dia diadili dan terbukti bahwa dia tidak bersalah, selesai kan? Dibandingkan hanya main di pra-peradilan kalau terus. sekarang ribut-ribut terus mau 50 kali pra-peradilan, ya nggak apa-apa juga. Cara pendekatan seperti cuman buat itu, saya itu lebih baik cara pendekatan itu, persidangan itu itu cara pendekatan yang menyesatkan. Karena belum apa-apa. Keadilan sudah dirampas dari Hasto. Sip. Ya, boleh itu yang saya ngomong? sebentar, itu yang harus kita hindarkan. Ya. Dan kita ini bicara tentang justice for all. Bahkan kan ada tokoh yang bilang kalau sampai si Hasto menjadi tersangka yang diadili, maka akan dibongkar semua informasi yang disimpan di Rusia. Itu yang tadi dikatakan. Ya. Itu buat saya gembira. Karena katanya di dalam koper itu ada bukti-bukti korupsi para pejabat di Indonesia. Bayangkan. Jadi justru harus dibuka ya? Bongkar aja. Siapapun kena situ gitu kan. Jadi saya berharap bahwa itu betul-betul diadili. Ya, daripada kita berdebat tanpa tentu. Ya, jadi PDIP terima aja lah ya bahwa memang nggak beres kali Anda bilang ya. Pengadilannya itu nggak beres nih. Alasannya Anda ngerti nggak PDIP itu partai perjuangan? Dia berjuang dulu, jangan. Nggak bisa kita terima aja. Nggak ada itu. Ya. Nggak, ini supaya menyelamatkan. Nggak, itu kan menurut Hasto, Anda. Karena Anda bukan tersangkanya. Anda harus tahu nih. Hasto bukan hanya personal loh. Ini sekjen kami. Kalau aja lo nggak ada yang tersangka. Kalau dia nggak bersalah, lebih baik diadili kan? Nggak bisa begitu. Semua prosedur menjadikan orang tersangka itu harus terpenuhi prosedur hukum dan rasa keadilan. Ada permintaan dari Ade Armando, silakan dibuka dokumen-dokumen apa yang dibuka.
Yang di Rusia itu loh. Oke. Saya ingin katakan, saya Waktu kita katakan sudah habis. kalau keadilan Waktu kita tidak sudah habis. ditemukan di KPK, kita Oke. tarik ke Rusia. Boleh, Ya, maju iya. semua. Anda silakan Seluruh buka narasumber. di Silakan, Rusia Bang. itu apa yang Oke. Anda mau buka. Baik, Udah nih. silakan. Udah. Silakan. Ini luar biasa Bang Kapitra. pembahasannya tidak akan ada habisnya. Pra peradilan aja katanya 50 kali, Pi. Jadi Ya. masih panjang nih. Betul. Tapi sambil juga kita nantikan juga janji dari politisi Ya. PDIP yang mengatakan dokumen ini juga pasti akan keluar pada waktunya seperti Betul itu. sekali. Itu yang Baik. paling penting untuk membuktikan ya. Baik, demikian Dua Sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat malam. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.